Selamat siang Bapak Ibu. Berikut ini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana membuat sebuah kelas virtual dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Sebelumnya, kita harus terlebih dahulu memiliki akun Google sebagai syarat untuk bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang disediakan Google. Akun itu tidak lain adalah email kita dengan menggunakan gmail.com. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun, silakan membuka Google, kemudian di bagian atas ini akan ada pilihan sign in. Untuk membuat akun, klik sign in atau sign up untuk bisa membuat akun baru, kemudian ikuti langkah-langkah pembuatan akun sebagaimana lazimnya. Kemudian kalau sudah memiliki akun Gmail, maka ketika Anda membuka Google, sudah akan tampil logo foto Anda atau inisial nama Anda di atas ini sebagai tanda bahwa aplikasi Google yang dibuka ini menggunakan akun Anda sendiri. Tapi kalau di atas ini akun orang lain, maka silakan mengklik akun Google ini dan kemudian memilih akun Anda seperti yang saya buat sekarang ini. Ini akun saya, karena itu saya mengklik akun saya untuk masuk menggantikan akun yang tadi. Setelah akun kita ini terbuka, maka kita memilih di bagian aplikasi Google ini. Ini simbol aplikasi Google. Kita klik di sini, kemudian kita sorot ke kelas untuk mendapatkan fitur aplikasi Classroom. Di sini kita klik, sambil menunggu terbukalah jendela Google Classroom seperti ini. Nah, karena saya sudah banyak mendesain kelas, maka di sini akan tampil banyak kelas seperti ini. Tapi kalau belum ada kelas sama sekali, maka di sini akan kosong. Tapi di atas sini ada tanda tambah. Nah, disinilah kita mulai dengan pembuatan kelas di Google Classroom. Kita mengklik tanda tambah, kemudian buat kelas. Klik di buat kelas ini, kemudian klik di sini. Saya telah membaca dan memahami semua yang di atas ini dengan baik. Dicentang, lalu lanjutkan. Di sini kita akan membuat nama bagian mata pelajaran dan ruang. Misalnya nama kelasnya adalah kelas pendidikan agama. Terserah mau pendidikan agama Islam, Kristen, atau Katolik, terserah. Kemudian bagian ini misalnya kelas 1. Kita pakai kelas 1. Mata pelajaran pendidikan agama. Kemudian ruang misalnya 7.1 dan seterusnya. Lalu kita mengklik buat. Sambil menunggu, nah disinilah sudah tersedia kelas baru kita, yaitu kelas pendidikan agama kelas 1 dengan kode kelas ini. Kode kelas ini sangat penting untuk kemudian setelah kita selesai mendesain kelas ini, kode kelas inilah yang akan kita bagikan di grup WA untuk bisa menghubungkan kelas ini dengan peserta didik kita.
atau kita bisa juga menginput, ada dua cara, menginput email yang dimiliki oleh peserta didik kita. Setelah kelas begini, maka kita sudah boleh memposting atau membuat pengumuman di kelas dengan mengklik ini. Lalu kita klik pengumuman apa saja atau pemberitahuan apa saja kepada peserta didik. Misalnya kita menulis selamat datang peserta didik di kelas virtual pendidikan agama, dan seterusnya. Lalu kita klik posting. Maka semua yang sudah bergabung di kelas ini akan membaca secara otomatis pengumuman yang kita cantumkan pada bagian forum ini. Dan selanjutnya kita bisa berkomunikasi dengan peserta didik melalui menu forum yang tampil di depan aplikasi Google Classroom ini. Selanjutnya, jika Bapak Ibu mau membuat tugas kelas, maka disinilah tempatnya untuk mengisi konten pembelajaran di dalam kelas ini. Maka kita mengklik tugas kelas, lalu di bagian buat ini, di sini kan kita bisa membuat tugas. Kita juga bisa gunakan untuk mengatur kelas dalam modul atau unit, urutan tugas seperti yang ingin kita perlihatkan kepada siswa. Maka kita mengklik buat. Di buat ini ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi. Silakan kita memilih membuat tugas kuis, membuat pertanyaan, membuat materi, terserah. Tapi sebelum kita mengklik di dalam tugas kuis, pertanyaan, materi, kita membuat topik tampilan di sebelah sini supaya menarik. Maka pertama kita mengklik topik, lalu kita urut-urutkan sesuai dengan yang ada di dalam tugas kelas ini. Misalnya kita mulai dengan tugas, kemudian kita tambahkan. Nah, sekarang tugas sudah ada di sini, isinya masih kosong. Nanti sebentar baru kita melakukan pengisian terhadap tugas. Sekarang kita buat lagi, kemudian klik topik, lalu misalnya kuis, tambahkan. Kemudian kita mau masukkan materi, kita buat lalu materi. Buat lalu topik. Kita akan membuat materi. Kita tinggal tambahkan. Maka di sini sudah ada 3 topik, materi, kuis, dan tugas. Sekarang kita memasukkan dulu materi supaya dapat diakses oleh peserta didik. Maka kita mengklik lagi buat, kemudian mengklik materi, lalu akan tampil sini judul materi, misalnya bahan ajar pendidikan agama. Setelah kita mengklik bahan ajar pendidikan agama, kita akan memilih tambahkan untuk memasukkan, menginput bahan ajar itu dengan mengklik file. Di sini kita akan memilih file atau drive di mana kita menyimpan file yang ada. Misalnya kalau kita menyimpan filenya di data drive D, maka kita tinggal mengklik sampai ketemu file materi tersebut, lalu kemudian kita mengkliknya. Misalnya saya mengambil salah satu contoh, misalnya di sini open, ini contoh saja, kemudian kita upload,
Ini sudah ada di sini. Tinggal sekarang kita masukkan bahan ajar ini ke dalam topik yang kita buat di depan itu materi, supaya materi yang kita desain ini akan dia masuk pada topik materi di tugas kelas. Setelah selesai memasukkan materi seperti ini, kita posting ke semua siswa. Oke, semua siswa. Lalu kita pilih kelas pendidikan agama. Oke. Kemudian kalau kita mau membuat deskripsi, disinilah tempatnya. Bacalah dengan cermat bahan ajar ini sebelum mengerjakan tugas kelas. Ini deskripsi saja, contoh, kemudian kita posting. Pada bagian materi ini sudah ada materi pendidikan agama. Kemudian selanjutnya kita membuat kuis dengan tetap mengklik semua, lalu tugas kuis. Misalnya kita membuat dulu kuis pendidikan agama. Kita bisa mendesain kuis ini dengan menggunakan aplikasi Google Formulir. Nanti untuk pelatihan tentang membuat kuis ini kita akan latih bagian tersendiri, tapi sebagai contoh kita tinggal mengklik saja di sini, kemudian akan tampil ini, lalu kita mengklik di sini kuis pendidikan agama. Lalu tinggal kita membuat pertanyaan dan seterusnya. Setelah selesai membuat kuis ini akan dipandu pada pembuatan Google Form. Lalu kita tugaskan. Kita isi di sini poinnya 100, diposting kepada semua. Kalau kita mau membuat batasan untuk kuis ini, maka disinilah waktu pembatasan kuis ini. Tinggal kita pilih kapan. Ini waktunya, silahkan diklik kapan. Misalnya kita contohkan tanggal misalnya 4, kemudian waktunya jam berapa, misalnya sampai batas jam 12 saja. Oke, akan jadi begini. Lalu kita masukkan ini ke topik kuis di depan. Setelah selesai, kalau kita mau tambahkan rubrik silakan, tapi selesai kita langsung tugaskan. Maka sudah ada kuis di sini. Nah, selanjutnya untuk membuat tugas, langkah-langkahnya sama juga dengan kuis di atas. Tinggal kita buat lagi, kemudian tugas, kita beri nama tugas pendidikan agama. Kemudian ini petunjuknya, silakan kerjakan, buat petunjuk untuk tugas ini. Kalau kita sudah siapkan tugas itu di file, maka kita tinggal tambahkan file, lalu kita klik pilih perangkat dan tinggal masukkan misalnya latihan olah nilai. Saya akan masukkan, open, lalu upload. Ini sudah masuk tugasnya, tinggal kita atur lagi waktunya, kapan, batas terakhir tanggal 4 lagi misalnya, waktunya terserah mau jam berapa, misalnya 09. Topiknya kita masukkan ke ini tugas.
lalu kita tugaskan. Maka pada kelas kita sudah ada materinya, sudah ada kuisnya, sudah ada tugasnya. Untuk anggota, di sini kita nama guru-guru, kemudian di sini inilah kode kelas yang akan kita kirim kepada mereka. Kalau mereka sudah masuk, maka nama-namanya akan terpampang di sini. Nilai ini bisa ada kalau sudah ada peserta didik yang bergabung di kelas ini, lalu kemudian mereka mengirim tugas dan kita periksa, maka secara otomatis hasilnya akan masuk pada bagian ini. Itulah secara singkat tutorial untuk membuat sebuah kelas virtual dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, nanti ditanyakan secara langsung melalui kelas diklat kita atau melalui WA, atau bisa juga menelpon langsung ke saya. Sekian dan terima kasih.